Pada masa ketika langit belum menyaksikan langkah manusia dan bumi, belum disentuh jejak kaki satupun. Alam ini berada dalam kesunyian yang luas. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya kehampaan yang membentang dari ufuk ke ufuk. Namun, dalam keheningan itu, takdir besar sedang disiapkan. Allah, dengan kehendaknya yang maha agung, merencanakan terciptanya makhluk baru yang tidak berasal dari tanah, seperti manusia kelak, tetapi dari unsur yang jauh lebih liar dan menyala api. Dari nyala api yang sangat panas api, yang bukan sekadar hidup, melainkan memancarkan kekuatan dan energi tak terkendali. Allah menciptakan makhluk pertama dari jenis jin. Makhluk itu disebut Al-Ja'an, nenek moyang seluruh bangsa jin. Ia diciptakan dengan bentuk yang mampu berubah, lincah, dan ringan. Api yang menjadi asal penciptaannya memberikan sifat dinamis, cepat, dan sulit ditebak. Al-Ja'an bukanlah makhluk kecil. Ia memiliki kapasitas besar untuk menjalankan amanah yang kelak diberikan padanya. Ketika Al-Ja'an mulai bergerak di atas bumi, ia membawa keturunan dan menciptakan komunitas pertama, bangsa jin. Mereka diberi akal, kehendak bebas, dan kemampuan untuk berkembang biak dengan cepat. Jin-jin awal ini menempati lembah, gunung, dan gua-gua besar yang saat itu belum dihuni makhluk lain. Mereka belajar memahami bumi, malam, angin, serta ruang-ruang gelap yang menjadi tempat favorit mereka. Pada mulanya, bangsa jin hidup dalam ketertiban, saling bekerja sama untuk membangun kehidupan baru di dunia yang masih mentah. Seiring waktu berjalan, kemampuan mereka berkembang menjadi peradaban yang semakin mapan. Jin pintar mempelajari struktur tanah, memanfaatkan energi alam, dan membangun wilayah kekuasaan mereka. Sebagian dari mereka menjadi pemimpin, sebagian lainnya memilih menjadi perantau. Namun, seperti halnya makhluk yang diberi kehendak bebas, rakyat jin mulai mengalami perbedaan pandangan. Ada yang tetap taat dan menjaga kedamaian, tetapi ada pula yang mulai dikuasai ambisi. Dari sinilah benih-benih ketidakteraturan mulai tumbuh. Peradaban mereka makin besar, tetapi begitu pula kesombongan sebagian dari mereka. Bumi menjadi saksi bagaimana jin-jin ambisius memperebutkan wilayah, kekuasaan, dan pengaruh. Mereka yang sebelumnya hidup harmonis mulai berbalik satu sama lain. Pertentangan kecil berubah menjadi konflik besar, dan konflik itu menjelma menjadi perang yang mengguncang bumi. Api yang dahulu menjadi sumber kehidupan mereka kini berubah menjadi simbol kehancuran. Akibatnya, bumi tidak lagi damai. Gunung-gunung retak, lembah-lembah hancur, dan tempat-tempat yang dulunya makmur kini hanya menyimpan bekas pertempuran. Alam bergetar di bawah langkah mereka, dan kerusakan semakin merajalela. Saat itu, dunia membutuhkan penertiban, dan hanya satu pihak yang memiliki kekuatan serta izin untuk itu, para malaikat yang selalu patuh pada perintah Tuhannya. Peradaban jin yang jatuh seiring waktu berjalan. Bangsa jin tidak hanya berkembang dalam jumlah, tetapi juga dalam kecerdasan dan kemampuan. Mereka mempelajari struktur bumi lebih cepat dari makhluk manapun. Mereka memahami angin, memanfaatkan panas bumi, bahkan menciptakan bangunan-bangunan yang tidak bisa ditempati makhluk selain mereka. Namun, perkembangan itu membawa sesuatu yang lain, rasa ingin memiliki lebih. Keinginan untuk mendominasi. Apa yang awalnya sekadar kemajuan, perlahan berubah menjadi keserakahan. Di antara bangsa jin, muncul golong-gonggongan yang merasa lebih unggul daripada yang lain. Mereka yang kuat mulai menindas yang lemah, sementara para pemimpin beradu strategi untuk memperluas kekuasaan. Masing-masing kelompok mengklaim bahwa merekalah pewaris sejati bumi. Suara tentang persatuan yang dahulu membimbing bangsa jin kini digantikan oleh bisikan ambisi yang tidak lagi mengenal batas. Keharmonisan yang sempat terpancar kini mulai pudar ketika ketegangan meningkat. Perbedaan yang awalnya kecil berubah menjadi pertikaian terbuka. Perdebatan berubah menjadi ancaman. Ancaman berubah menjadi pertarungan. Dan pertarungan itu akhirnya menjalar menjadi perang besar antar bangsa jin.
Api berkobar bukan hanya dari tubuh mereka, tetapi juga dari kemarahan yang membutakan hati. Langit malam memerah oleh cahaya pertempuran yang tak kunjung padam. Bumi bergetar setiap kali dua kelompok besar jin bertemu di medan perang. Perang itu tidak berlangsung sebentar. Selama berabad-abad, bangsa jin terpecah dalam konflik yang tidak ada ujungnya. Setiap kemenangan selalu dibalas dengan serangan baru, dan setiap kekalahan hanya menambah kebencian. Mereka membakar hutan, menghancurkan lembah, dan menghancurkan hamparan bumi yang sebelumnya mereka bangun bersama. Tidak ada lagi pemimpin yang dihormati. Yang tersisa hanyalah mereka yang paling kuat dan paling kejam di tengah kekacauan ini. Sebagian kecil jin yang masih menjaga ketenangan mencoba bertahan. Mereka bersembunyi di tempat-tempat terpencil, menjauhi perang yang melanda. Namun jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghentikan bencana besar itu. Konflik yang terus menyala membuat kehancuran bumi mencapai puncaknya. Dunia yang seharusnya mereka jaga malah berubah menjadi arena pembantaian tanpa akhir. Pada akhirnya, bumi tidak lagi mampu menanggung kerusakan yang mereka timbulkan. Tanah berguncang, gunung retak, sungai mengering, dan langit tertutup asap hitam. Inilah titik di mana ketidakteraturan bangsa jin mencapai puncaknya. Maka turunlah keputusan ilahi. Bumi harus dipulihkan, dan bangsa jin harus ditundukkan. Tugas besar ini tidak dapat dilakukan oleh jin sendiri, dan hanya satu pasukan yang mampu melaksanakannya, para malaikat. Turunnya pasukan malaikat ketika kerusakan bangsa jin mencapai puncaknya. Bumi menjadi ladang kehancuran yang tidak lagi mampu menahan kekacauan. Asap hitam menutupi langit, tanah terbelah, dan lautan berubah keruh karena panas peperangan. Semua itu terjadi bukan karena bencana alam, tetapi karena ulah makhluk yang diberi akal dan kehendak bebas. Pada saat inilah perintah Allah turun. Bumi harus dibersihkan dari kerusakan. Dan untuk itu, satu pasukan yang tidak pernah membangkang dipersiapkan pasukan malaikat. Para malaikat bukanlah makhluk yang tercipta dari api seperti jin, dan bukan pula dari tanah seperti manusia kelak. Mereka berasal dari cahaya bersih, taat, dan tanpa sedikit pun sifat membangkang. Ketika perintah diturunkan, tidak ada satupun yang bertanya, mengapa atau bagaimana. Mereka hanya berkata, kami dengar dan kami taat. Dengan sayap-sayap yang memanjang, kilauan cahaya memenuhi langit, seolah menembus gelapnya kehancuran di bumi. Ketika pasukan malaikat mulai turun, langit yang sebelumnya gelap seketika berubah. Cahaya putih membelah pekat seperti pedang yang membuka jalan baru. Bangsa jin yang sedang berperang tiba-tiba terdiam. Mereka merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat. Suara angin berhenti, suara perang terhenti, dan dalam sekejap, para jin sadar sesuatu yang jauh lebih kuat telah datang untuk mengakhiri kekacauan mereka. Para malaikat bergerak tidak seperti makhluk biasa. Mereka tidak berjalan, tidak berlari, tetapi melesat seperti kilatan cahaya. Satu sayap mengepak sudah cukup untuk meruntuhkan pasukan jin yang berjumlah ribuan. Mereka tidak datang untuk menghancurkan seluruh jin, tetapi untuk menundukkan mereka yang melampaui batas. Jin-jin yang sombong, yang membakar bumi, yang merusak alam, semuanya ditundukkan dengan kekuatan yang tak mungkin dilawan. Bangsa jin yang masih memiliki kebaikan di dalam hatinya memilih bersembunyi, menyadari mereka tidak akan selamat jika ikut melawan. Adapun para pemimpin perang jin yang paling kuat mencoba melawan, namun keberanian mereka runtuh di hadapan cahaya malaikat yang tak tertandingi. Pertempuran berlangsung singkat, tapi dampaknya luar biasa. Dalam hitungan waktu, bumi yang hancur mulai mereda dari kerusuhan yang telah berlangsung berabad-abad. Ketika misi malaikat selesai, bumi menjadi sunyi kembali. Sisa-sisa perang perlahan padam, angin kembali membawa kesejukan, dan langit mulai jernih seperti sebelum bencana terjadi.
Para malaikat meninggalkan bumi setelah menegakkan perintah Tuhannya. Dari peristiwa ini, tinggal satu pelajaran besar bagi jin yang tersisa. Kehancuran tidak datang dari kekurangan kekuatan, tetapi dari hilangnya ketaatan. Dan di tengah sisa bangsa jin yang selamat, ada satu makhluk yang kelak mengubah sejarah, Azazil. Munculnya Azazil, sang ahli ibadah di antara sisa bangsa jin yang selamat dari penertiban malaikat. Terdapat satu makhluk yang tidak ikut dalam kerusakan kaumnya. Ia tidak berperang, tidak menindas, dan tidak bermaksiat. Sosok itu bernama Azazil, jin muda yang pikirannya jernih dan hatinya tidak terjerat ambisi seperti kebanyakan bangsanya. Saat jin-jin lain sibuk mengejar kekuasaan, Azazil menghabiskan waktu dengan merenung, menyendiri, dan memikirkan tujuan hidupnya. Dari sinilah perjalanan ibadahnya bermula. Azazil mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Sebelumnya, ia belajar bersujud, berzikir, dan merendahkan diri. Setiap malam ia bangun, mengangkat kedua tangan, berdoa dalam kesunyian yang bahkan angin pun enggan memecah. Dalam kegelapan tempat ia menyendiri, tubuhnya yang berunsur api bersinar lembut, seolah menyatu dengan doa yang ia panjatkan. Ibadah menjadi pelariannya dari dunia yang kacau. Hari berganti tahun, tahun berganti abad. Ibadah Azazil tidak pernah surut. Ia menjadi makhluk yang paling tekun beribadah di antara bangsa jin. Kesungguhannya membuat malaikat mulai mengenal namanya. Mereka kagum melihat jin yang mampu menundukkan hawa nafsu dan menjaga diri dari kerusakan kaumnya. Walau berasal dari api, ia menunjukkan kerendahan hati yang jarang ditemukan. Cahaya amalnya membuat langit memperhatikannya. Ketaatan Azazil begitu konsisten hingga para malaikat memintanya untuk diangkat ke langit. Ia menjadi tamu kehormatan di antara barisan malaikat, bukan sebagai malaikat karena ia tetap jin, tetapi sebagai makhluk yang keutamaannya layak dihormati. Di sana, Azazil semakin tekun dalam ibadah. Ia mempelajari cara malaikat bertasbih, belajar kedisiplinan mereka, dan mengikuti ritme ibadah langit yang tidak pernah putus. Di langit, Azazil menjadi semakin terkenal. Para malaikat memanggilnya sang ahli ibadah dari bangsa jin. Kehormatan itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasakan kedekatan spiritual yang luar biasa, hingga ia melihat dirinya seperti makhluk suci. Pada titik inilah, tanpa ia sadari, setitik kecil rasa bangga muncul. Bukan sombong, belum. Tapi bibit itu tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk tumbuh. Meski demikian, Azazil tetap tekun dan disiplin dalam ibadahnya. Ia menganggap dirinya penjaga ketaatan, sosok yang harus menjadi teladan bagi jin-jin yang tersisa di bumi. Ia percaya kesalehannya adalah jalan untuk menebus kehancuran bangsanya dahulu. Namun ia tidak tahu bahwa ujian yang kelak datang bukanlah ujian ibadah, melainkan ujian hati. Ujian yang tidak dihadapi ketika jin berperang, tetapi ketika makhluk baru akan diciptakan manusia dari bumi ke langit setelah berabad-abad menjalani ibadah tanpa henti. Nama Azazil semakin harum di langit. Para malaikat menyaksikan ketekunannya ibadah yang dilakukan bukan karena perintah langsung, tetapi karena kerelaan hati. Ia melampaui kebanyakan jin dalam kesucian dan kedisiplinan. Pada suatu waktu, malaikat-malaikat yang mengawasi bumi mengusulkan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada makhluk dari golongan jin, agar Azazil diangkat ke langit, berada bersama mereka. Itu bukan sekadar kehormatan, itu adalah kedudukan. Ketika perintah Allah turun untuk mengangkat Azazil ke langit, bumi seolah berkedip, cahaya lembut menjemputnya. Azazil naik, bukan sebagai malaikat, tetapi sebagai tamu istimewa. Bagi makhluk dari api, berada di antara makhluk cahaya adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Langit terasa luas, tenang, dan penuh ketertiban berbeda, jauh dari kekacauan yang pernah ia saksikan di bumi. Di tempat ini, ia merasa seperti menemukan rumah baru. Di langit, Azazil belajar ibadah
dengan ritme yang jauh lebih sempurna. Para malaikat tidak pernah lelah, tidak pernah terganggu, dan tidak pernah membangkang. Ibadah mereka seperti aliran sungai cahaya yang tak berhenti mengalir. Azazil mengikuti mereka, menyesuaikan diri, dan semakin ahli dalam sujud, tasbih, dan doa. Ia merasa dirinya bukan lagi sekadar jin. Ia merasa layak berdiri di barisan malaikat. Perasaan itu, tanpa ia sadari, menumbuhkan sedikit rasa bangga dalam hatinya. Semakin lama ia tinggal di langit, semakin besar penghormatan para malaikat kepadanya. Mereka memanggilnya dengan sebutan Azazil, sang ahli ibadah. Title yang tidak pernah ia dapatkan di bumi. Ia menjadi rujukan ketekunan, bahkan panutan bagi malaikat muda yang baru mengenal dunia. Azazil yang dulu rendah hati, kini mulai merasakan getaran halus dalam hatinya, sebuah perasaan bahwa ia lebih mulia daripada makhluk lain dari golongannya sendiri, bangsa jin. Ia tidak menyadari bahwa inilah awal ujian terbesar dalam hidupnya. Walau demikian, Azazil tetap membentengi dirinya dengan ibadah. Ia yakin bahwa ketekunannya adalah alasan ia diberi kedudukan tinggi. Ia ingin menjadi bukti bahwa jin pun mampu mencapai kemuliaan jika mereka taat. Namun, jauh di dalam dirinya tersimpan satu bisikan kecil bahwa dirinya lebih layak dibanding yang lain. Sebuah bisikan yang ia abaikan, tetapi terus tumbuh. Dan Allah yang maha mengetahui isi hati makhluknya menyiapkan ujian yang akan membuka siapa sebenarnya Azazil tidak tahu bahwa langit sedang bersiap menyaksikan peristiwa besar yang akan mengubah sejarah seluruh alam semesta. Sebuah makhluk baru akan diciptakan, makhluk yang tidak berasal dari api seperti dirinya, dan bukan dari cahaya seperti malaikat. Makhluk yang tampak sederhana tetapi mengandung potensi besar. Penciptaan itu bukan hanya penciptaan, itu adalah ujian bagi semua yang menyaksikannya, termasuk Azazil. Dan dari sinilah nasibnya mulai berbelok. Penciptaan Adam langit yang biasanya tenang, tiba-tiba dipenuhi bisikan para malaikat. Ada perintah besar yang baru saja turun, sebuah kabar yang mengguncang alam semesta. Allah akan menciptakan makhluk baru, makhluk yang tidak berasal dari cahaya seperti malaikat, dan tidak pula dari api seperti jin. Makhluk yang akan mengemban amanah, yang bahkan langit dan bumi enggan memikulnya. Para malaikat menunduk, menyadari betapa agungnya keputusan itu. Allah berfirman bahwa makhluk ini akan diciptakan dari tanah unsur yang sederhana, rendah, dan tidak bersinar seperti cahaya atau api. Keputusan itu membuat para malaikat bertanya, bukan sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian. Mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu muncul karena mereka telah menyaksikan sejarah bangsa jin. Namun Allah menjawab dengan lembut, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tanah dari berbagai penjuru bumi dikumpulkan, yang lembut, yang keras, yang gelap, yang terang. Dari campuran itu, terbentuklah sosok manusia pertama. Tubuh itu masih kosong, belum bergerak, belum bernyawa. Namun, bentuknya sudah sempurna. Para malaikat menyaksikan dengan penuh takzim. Sementara Azazil dari kehauan menatap penuh rasa ingin tahu. Ia mencoba memahami apa istimewanya makhluk dari tanah ini. Ya, yang berasal dari api, merasa dirinya lebih unggul. Namun ia diam ketika tubuh Adam telah terbentuk sempurna. Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Detik itu juga, sesuatu yang belum pernah terjadi. Mata Adam terbuka. Dadanya terisi napas pertama. Cahaya kehidupan memancar dari wajahnya. Para malaikat serentak merasakan keagungan ciptaan baru ini. Adam bukan hanya hidup, tetapi membawa akal, pengetahuan, dan kemampuan belajar yang tidak pernah dimiliki oleh jin maupun malaikat. Roh itu menjadikannya makhluk yang unik. Allah kemudian mengajarkan Adam nama-nama, segala sesuatu pengetahuan
yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebelumnya. Ketika malaikat diuji dengan pengetahuan itu, mereka tidak mampu menjawab, namun Adam menjawab dengan fasih, satu persatu, dengan akal yang baru pertama kali digunakan. Para malaikat menyadari bahwa manusia bukanlah makhluk biasa. Ada rahasia besar dalam penciptaannya. Azazil melihat itu, dan untuk pertama kalinya hatinya terusik. Setelah proses itu selesai, Allah memerintahkan sesuatu yang kelak mengubah sejarah seluruh makhluk. Sujudlah kalian kepada Adam, suatu bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Para malaikat tanpa ragu sedikit pun langsung bersujud. Langit dipenuhi gerakan yang serempak, menunjukkan ketaatan mutlak mereka. Namun, di antara lautan sujud itu, ada satu makhluk yang tetap berdiri tegak. Azazil. Ia memandang Adam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak. Penolakan yang mengubah takdir ketika seluruh malaikat merunduk dalam sujud. Suasana langit terasa begitu hening dan penuh hormat. Cahaya-cahaya sujud itu seperti gelombang putih yang memenuhi cakrawala. Namun di tengah lautan cahaya itu, berdirilah satu sosok yang tidak ikut menunduk. Azazil. Ia menyaksikan Adam diberi penghormatan oleh seluruh makhluk langit. Dan di dalam dadanya, sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai bergerak setitik. Kecil kesombongan yang selama bara badai tak pernah diuji. Allah bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Azazil tidak diam. Ia tidak takut. Sebaliknya, ia menjawab dengan suara yang penuh keangkuhan. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kalimat itu menggema di seluruh penjuru langit. Malaikat-malaikat terkejut. Mereka tidak pernah mendengar pembangkangan seperti itu sebelumnya. Azazil, makhluk yang dulu dikenal karena ibadahnya, kini mengangkat dirinya di atas perintah Tuhannya. Api yang menjadi asal penciptaannya, kini menyala di wajahnya sebagai simbol kesombongan. Ia memandang Adam bukan sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati, tetapi sebagai makhluk dari tanah yang ia anggap hina. Ia lupa bahwa kedudukannya selama ini bukan karena asal-usulnya, melainkan karena ketundukannya. Para malaikat melihat perubahan itu dengan duka mendalam, seolah menyaksikan seorang ahli ibadah menghancurkan dirinya sendiri hanya dalam satu momen. Allah kemudian berfirman bahwa kesombongan tidak pantas berada di langit. Azazil diperintahkan untuk turun, diusir dari tempat mulia yang selama ini ia tempati, bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena satu dosa yang membakar seluruh amalan, kesombongan. Perintah itu menjadi akhir dari perjalanan panjangnya sebagai makhluk yang dihormati. Azazil merasakan kehormatannya runtuh seketika, namun tetap tidak menyesali pembangkangannya. Pengusiran itu tidak membuat Azazil tunduk. Sebaliknya, ia menantang. Dengan suara penuh amarah, ia berkata bahwa ia akan membuktikan bahwa manusia tidak layak mendapat kemuliaan itu. Ia bersumpah akan menyesatkan mereka, menggoda mereka, dan menunjukkan bahwa makhluk dari tanah tidak mampu menjaga amanah. Sumpah itu menjadi awal dari permusuhan abadi antara manusia dan dirinya. Azazil tidak lagi menjadi sosok bercahaya. Ia berubah menjadi makhluk terlaknat. Ketika ia jatuh dari langit, cahaya yang dulu menyertai ibadahnya padam. Api kebanggaan berubah menjadi api kutukan. Namanya tidak lagi Azazil. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai iblis, makhluk yang ingkar, makhluk yang tersesat oleh kesombongannya sendiri. Para malaikat memalingkan wajah mereka, bukan karena benci, tetapi karena sedih melihat makhluk yang pernah begitu dekat dengan mereka kini terjerumus ke jurang yang tidak mungkin ia panjat kembali. Azazil menjadi iblis setelah pengusiran itu. Azazil jatuh dari langit menuju alam bawah. Ia tidak lagi menyentuh cahaya lembut, tempat ia dulu beribadah ribuan tahun. Sebaliknya, ia merasakan panas yang bukan berasal dari api murni, tetapi dari murka
dan penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Di sepanjang kejatuhannya, ia melihat kenanggen ibadahnya yang kini tidak berarti apa-apa. Bukan amalan yang menyelamatkan, tetapi hati yang bersih. Dan hatinya telah berubah ketika ia mencapai dasar kejatuhannya. Tubuhnya bergetar. Api yang dulu menjadi cahaya lembut ibadah, kini berubah menjadi api hitam pekat. Wajahnya yang dulu bercahaya, kini dipenuhi amarah. Keangkuhan yang awalnya hanya sebutir debu, kini menjadi gunung yang menutup seluruh akalnya. Di titik itu, Azazil sadar bahwa ia tidak lagi sama. Kejatuhannya bukan sekadar fisik tetapi perubahan total. Pada jiwanya, Allah kemudian menegaskan hukuman itu. Azazil menjadi terkutuk hingga hari kiamat. Rahmat tidak lagi menyentuhnya. Doanya tidak lagi naik. Ibadahnya yang dulu membumbung kini hanya tinggal sejarah. Kutukan itu bukan karena ia makhluk api, tetapi karena ia menolak tunduk. Karena ia lebih memilih kebanggaan daripada ketaatan. Karena ia menganggap dirinya lebih tahu daripada Tuhannya. Inilah titik tanpa kembali bagi dirinya. Namun bukannya menyesal, Azazil justru semakin tenggelam dalam kebencian. Ia menatap ke langit yang baru saja mengusirnya dan berkata dengan kemarahan yang menyala-nyala, "Aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang kau lindungi." Itu bukan sekadar ancaman, itu adalah deklarasi perang terhadap manusia. Ia tidak bisa menerima bahwa makhluk dari tanah akan menduduki posisi yang ia impikan. Sejak saat itu, ia tidak lagi dipanggil Azazil. Nama itu yang dulu identik dengan kesucian, kini hanya kenangan kosong. Ia diberi nama baru oleh Tuhannya, Iblis. Sebuah nama yang menjadi simbol pembangkangan dan permusuhan terhadap manusia. Sebuah nama yang akan dikenal sepanjang sejarah sebagai musuh pertama dan terbesar umat manusia. Transformasi itu bukan hanya perubahan bentuk, tetapi perubahan takdir. Setelah menerima identitas barunya, Iblis mulai membangun jalannya sendiri. Ia tidak lagi mencari cahaya, tetapi kegelapan yang bisa ia gunakan untuk menjerumuskan manusia kelak. Ia mempelajari kelemahan, celah, dan sifat dasar manusia, bahkan sebelum manusia itu hidup di bumi. Iblis tahu bahwa ia tidak bisa melawan Allah, tetapi ia bisa menyerang makhluk yang diberi kehormatan di atas dirinya. Dan keputusan itu mengukir permusuhan abadi antara manusia dan dirinya. Pelajaran besar dari kisah jin setelah semua peristiwa besar itu berlalu: penciptaan jin, kerusakan bumi, turunnya malaikat, pengangkatan Azazil, penciptaan Adam, hingga kejatuhan Iblis. Tinggallah sebuah pelajaran abadi yang mengikat seluruh kisah ini. Tidak ada makhluk yang jatuh karena kurangnya ibadah, dan tidak ada makhluk yang mulia hanya karena asal penciptaannya. Yang menentukan hanyalah hati, sebuah hati yang tunduk atau sebuah hati yang membangkang. Dan kisah ini membuktikan betapa rapuhnya kedudukan tanpa kerendahan. Azazil pernah menjadi contoh makhluk yang tekun dan suci. Ia menangis, sujud, dan bertasbih selama ribuan tahun. Ibadahnya melampaui banyak malaikat. Tetapi ketika satu perintah turun, satu ujian kecil yang menyentuh hatinya, ia gagal. Ia tidak jatuh karena kurang berdoa, ia jatuh karena kesombongan yang ia pelihara diam-diam. Dari sini kita belajar bahwa musuh terbesar bukanlah makhluk lain, tetapi bisikan yang tumbuh dalam diri kita sendiri. Di sisi lain, ada makhluk yang baru tercipta tanpa sejarah panjang. Ibadah justru mendapat kehormatan besar, bukan karena tanah yang membentuk tubuhnya, tetapi karena kemampuannya menerima perintah dan belajar. Ketika ia keliru, ia bertaubat. Ketika ia salah, ia kembali. Manusia diajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh bahan penciptaan, melainkan kemampuan untuk tunduk, belajar, dan memperbaiki diri. Melihat kisah Iblis, kita memahami bahwa ilmu, ibadah, atau kedudukan
bukanlah jaminan keselamatan bila tidak disertai kerendahan hati. Kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di langit, bahkan sebelum manusia turun ke bumi. Dan dari dosa itulah seluruh permusuhan dimulai. Iblis tidak membenci manusia karena mereka buruk, tetapi karena mereka diberi kedudukan yang ia inginkan. Inilah sumber iri pertama di alam semesta. Namun, dari semua kisah itu, Allah menunjukkan keadilan dan kasih sayangnya. Manusia diberi akal, diberi petunjuk, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan setelah salah. Jin diberi ujian untuk memilih jalan. Malaikat diberi tugas menjaga ketertiban. Setiap makhluk memiliki perannya, dan tidak satu pun diciptakan tanpa tujuan. Yang membedakan hanyalah siapa yang memilih untuk taat dan siapa yang memilih untuk melawan pada akhirnya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang makhluk sebelum manusia, bukan hanya tentang iblis atau Adam. Ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa kesombongan dapat menghancurkan ribuan tahun kebaikan, dan kerendahan hati dapat mengangkat seseorang meski ia baru memulai. Bahwa setiap dari kita sedang berada di jalan yang dipenuhi bisikan, ujian, dan pilihan, dan keputusan kitalah yang menentukan apakah kita mendekat pada cahaya atau tenggelam dalam kegelapan.